Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah keluarga malam ini, tanggal 14 April 2021. Bapak Ibu, mari kita berdiri. Kita menyanyi Kidung Jemaat 13 bait pertama. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, segala puji syukur bagi nama-Mu yang kudus. Malam ini kami bersyukur untuk kebaikan dan kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini di dalam tangan kuasa Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Bapak Ibu, mari kita menyanyi GB 62 bait pertama, bait keempat. Kasih-Nya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Untuk itu biarlah kita mempersiapkan bacaan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 126, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kalau sudah ditemukan bagian bacaan yang akan kita baca bersama-sama, baiklah kita bersama-sama masuk dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas petang hari ini atau malam hari ini yang sudah Tuhan berikan kesempatan kepada kami, sehingga kami semua boleh bersama-sama berkumpul, baik di rumah kami maupun di mana saja kami berada. Bersama-sama kami akan mendengar sebahagian daripada firman-Mu. Untuk itu Bapa, kami mohon, tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Diamkanlah semua suara yang ada dalam hati kami. Tuhan menguasai relung hati kami, bahkan Tuhan menguasai ruangan-ruangan yang kami pakai, sehingga kami dapat mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, ampunkan salah dosa kami dan layakkanlah kami. Karena di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, saya undang untuk berdiri. Kita akan membacakan kitab Mazmur ini sebagaimana yang harus kita baca. Tulisan yang tertulis keluar saya yang membaca, dan yang ke dalam nanti jemaat yang membaca. Di ayat yang ke-6 kita akan membacanya secara bersama-sama. Mari kita mulai, dan di bawah terang judul Pengharapan di Tengah-Tengah Penderitaan. Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai dengan 6. Nyanyian Siarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersuka cita.
Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar firman Tuhan dan kita menaruhnya dalam hati dan dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. 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 Jemaat dipersilakan duduk kembali. Salam, jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam kebaktian rumah tangga. Walaupun perjumpaan kita ini masih tetap melalui media sosial, tetapi saya percaya bahwa perjumpaan kita melalui apapun, kalau kita mau menyiapkan hati kita untuk berjumpa dengan Tuhan, itu tidak jadi masalah. Iblis pernah berkata kepada Tuhan Yesus bahwa dengan COVID-19, aku sudah menutup gereja-gerejamu. Tuhan Yesus katakan kepada Iblis bahwa dengan COVID-19, gereja-gerejaku ada di setiap rumah tangga. Haleluya. Itu yang Tuhan berikan pengertian kepada kita semua, bahwa kita beribadah kepada Tuhan di mana saja kita bisa beribadah kepada Tuhan. Apakah melalui pola hidup kita, melalui tutur kata kita, melalui macam-macam yang kita lakukan. Nah, kitab Mazmur yang kita baca hari ini saya pikir cukup familiar bagi kita semua, bahwa kitab Mazmur ini sebahagian ditulis oleh Daud. Antara 15 Mazmur dan sebagian digubah oleh Daud dan banyak-banyak penulis yang lain, tetapi orang-orang selalu mengatakan Mazmur Daud. Nah, kitab Mazmur ini terdiri dari 150 pasal dan 2461 ayat. Nah, ayat yang terpanjang di Mazmur ini terdapat di Mazmur 119, itu 176 ayat, dan yang terpendek di Mazmur 117 itu hanya 2 ayat. Nah, harapan saya Bapak Ibu saudara sekalian sudah membaca tentang kitab Mazmur ini dan banyak hal yang sudah didapat. Ini cerita tentang bagaimana orang Israel kembali dari pembuangan. Jadi orang Israel ini 2 kali. Pertama, mereka kembali dari jajahan di Mesir. Mereka dijajah oleh orang Mesir 350-an tahun. Lalu dengan kuasa dan kekuatan Tuhan dan melalui manusia itu adalah Musa memimpin mereka keluar dari Mesir untuk kembali ke tanah perjanjian. Nah, setelah mereka dengan segala macam ulah dan tingkah laku orang Israel, sehingga perjalanan dari Mesir sampai ke tanah perjanjian itu sampai makan waktu 40 tahun. Padahal kalau kita melihat dari peta, jaraknya ya kira-kira Jakarta Cirebon lah 250 km saja. Nah, setelah itu sudah selesai, mereka sudah sampai di tempat perjanjian, Tuhan sudah memberikan mereka tanah perjanjian. Mulai lagi keluar ulah dan tingkah laku orang Israel yang sudah tidak taat lagi kepada Tuhan. Mereka berbuat sekehendak hati mereka. Pokoknya sudah sulit. Mereka sudah bergaul dengan bangsa-bangsa sekitar, bahkan kawin-mawin dan lain sebagainya. Bahkan mereka juga sudah mengikuti cara hidup orang-orang itu. Tuhan Allah marah kepada mereka, dan Tuhan juga akhirnya membuang mereka ke Babel. Berapa lama mereka ada di sana? Kurang lebih sekitar 70 tahun. Apakah ketika mereka di sana mereka tidak mengharapkan kembali ke tempat asal usul mereka? Mereka sangat mengharapkan bisa kembali. Mereka berdoa, mereka mohon kepada Tuhan. Tetapi banyak juga di antara mereka yang sudah hidup seperti orang di tempat pembuangan, di mana mereka berada. Mereka juga sudah mulai mengikuti berhala-berhala, bahkan mereka juga sudah kawin-mawin dengan orang-orang sekitar. Sehingga yang tadinya mereka taat kepada Tuhan jadi tidak taat kepada Tuhan. Tetapi apapun itu, karena Tuhan sudah menjanjikan bahwa mereka ini adalah bangsa pilihan Allah, adalah anak-anak Tuhan, Tuhan tetap mendengar doa mereka, dan Tuhan melalui
orang lain. Kalau tadi melalui Musa, ini bukan lagi melalui Musa, tetapi melalui raja di tempat di mana mereka ditawan, sehingga mereka boleh kembali lagi ke tempat mereka. Jadi setelah menghadapi pergumulan panjang, Tuhan memulihkan keadaan orang Israel, mimpi menjadi kenyataan, mereka keluar dari pengalaman pahit, hati mereka dipulihkan, sukacita dan sorak kegirangan, pertolongan Tuhan adalah anugerah, pemulihan Israel dan pembuangan ke tanah perjanjian adalah bagaikan mimpi. Doa mereka untuk dipulihkan menjadi kenyataan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Tidak ada lagi jerih payah, keringat dan tangisan bagi orang yang berusaha dalam kehendak Allah sesuai dengan kehendak Tuhan. Semua akan berakhir dengan sorak-sorai. Itu yang Tuhan berikan kepada orang Israel. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita semua ini adalah anak-anak Tuhan. Kita semua ini berharga di mata Tuhan. Tetapi apapun itu, walaupun kita berharga di mata Tuhan, Tuhan mengasihi kita dengan sungguh-sungguh, dengan sangat luar biasa. Walaupun kita tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, tetapi karena Tuhan sudah berjanji kepada kita, kita adalah milik Tuhan. Berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita tidak akan Tuhan ambil kembali, dan Tuhan tetap menolong kita. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat bersama, bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberikan punishment, juga Tuhan memberikan reward kepada kita. Artinya Tuhan memberikan hukuman, Tuhan juga memberikan hadiah. Supaya apa? Supaya kita ini menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, bukan anak-anak Tuhan yang anak-anak gampangan. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita diharuskan untuk menabur kasih, menabur kebaikan kepada orang lain, sekalipun orang lain tidak mengasihi kita. Itu adalah tugas kita. Kadang-kadang kita mengatakan, waduh, tidak bisa Pak Nabi, orang sabar itu juga ada batasnya. Kalau sabar tidak ada batasnya, kan suwe-suwe aku diinjak-injak orang ini kalau begini caranya. Tetapi firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita. Tuhan bilang apa? Kasihilah sama manusia seperti engkau juga mengasihi dirimu sendiri. Kalau yang kita sering ingat, Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan sekian, Tuhan bilang apa? Kan kita mengasihi. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Itu adalah hukum yang utama dan yang terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, yaitulah kasihilah manusia seperti engkau juga mengasihi dirimu sendiri. Karena dalam kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, itu tadi yang terjadi dengan orang Israel. Mereka begitu sengsara, mereka disiksa, mereka betul-betul menderita. Tetapi dalam keadaan seperti ini, Tuhan mendengar doa mereka, Tuhan mendengar keluhan mereka, sehingga Tuhan memberikan kelegaan kepada mereka. Menabur kebaikan ada hukum yang bersifat universal, yaitu hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Dengan perkataan lain, apa yang kita harapkan untuk kita tuai, maka kita harus menabur terlebih dahulu sesuai dengan apa yang akan kita tuai. Tidak mungkin kita tanam ubi kayu lalu kita panen tomat begitu. Kita tanam ubi kayu, ya kita panen ubi kayu. Kita tanam tomat, ya kita panen tomat. Sering ada dikatakan bahwa kalau kita menabur angin, ya kita akan menuai badai. Itu yang terjadi. Tetapi inilah kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan minta kepada kita melalui firman Tuhan, supaya kita ini saling mengasihi. Janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Karena dengan berbuat demikian, kamu sudah menaruh bara api di atas kepala mereka. Nah, orang Israel begitu menderita sekali di tempat penjajahan itu. Mereka sudah tidak bisa lagi berbakti sesuai dengan apa yang seharusnya. Kebudayaan mereka juga tidak bisa mereka terapkan. Ekonomi mereka pun juga demikian. Jadi mereka betul-betul sulit. Nah, di antara yang sulit itu juga ada yang pasti bandel. Karena sudah tidak sabar lagi untuk menanti pertolongan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga sama dengan orang Israel pada yang sudah tidak tahan lagi dengan penderitaan lalu kita lari kepada kuasa lain? Ketika kita sudah menghadapi satu kesulitan yang
sangat luar biasa dalam hidup kita, bisa saja kita akan lari dari Tuhan dan kita akan mencari kuasa-kuasa lain, kuasa-kuasa gelap. Kita akan datang ke peramal-peramal, kita akan datang ke dukun-dukun dan lain sebagainya untuk minta pertolongan. Kita tidak datang kepada Tuhan untuk minta pertolongan, tetapi kita datang kepada kuasa lain. Padahal kita semua meyakini, kita semua mengamini dan mengimani bahwa kita ini punya Allah yang sangat luar biasa, Allah yang sangat besar, Allah yang sangat kaya, Allah yang memiliki segala-galanya. Tetapi bukan kita datang kepada Allah, tetapi kita datang kepada kuasa gelap. Nah, Tuhan akan memberikan hukuman kepada kita. Tetapi hukuman Tuhan berikan kepada kita untuk menyelamatkan kita. Tetapi ketika kita mengalami hukuman Tuhan atau peringatan Tuhan, kadang-kadang kita tidak mau terima. Kita bersungut-sungut. Kita katakan bahwa Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Penyayang dan lain sebagainya. Kenapa saya dihukum? Bapak Ibu saudara sekalian, saya kasih sedikit ilustrasi begini. Kita sebagai orang tua, kalau anak-anak kita belum cukup umur, tentu kita tidak memberikan mobil atau sepeda motor kepada mereka untuk mereka mengendarai di jalan besar, mungkin di kampung-kampung, atau ada didampingi oleh orang yang punya surat izin mengemudi. Apakah kita membenci anak-anak kita? Tidak. Kita melarang mereka demi keselamatan mereka, demi masa depan mereka. Tetapi kadang-kadang anak-anak salah pengertian dengan orang tua, bahwa sekarang zaman modern, anak umur segitu juga boleh. Bahkan ada yang bilang, iya papa dulu juga begitu, saya juga demikian. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika terjadi masalah, yang korban siapa? Ya anak-anak, kami orang tua juga. Nah, hal ini juga sama. Tuhan tidak mau kita ini terjerumus di dalam jurang yang paling dalam. Makanya sebelum kita sampai di situ, Tuhan sudah lebih dahulu mengingatkan kita. Bapak Ibu, kalau datang ke museum atau datang ke pameran lukisan, kalau kita melihat lukisan itu tidak bisa secara dekat. Kita melihat lukisan supaya lukisan itu bagus, kita lihat dari jarak jauh. Makin mundur kita, makin mundur lukisan itu makin bagus. Tetapi di belakang kita itu ada tempat yang sangat berbahaya. Kalau kita terus mundur, maka kita akan mengalami bahaya. Sehingga orang yang di depan tadi menutup lukisan tersebut atau menghapus, kita akan marah. Kenapa saudara menghapus atau menutup lukisan tersebut? Kita marah. Tapi setelah kita menoleh ke belakang, baru kita tahu bahwa ada satu jebakan yang sangat berbahaya di belakang. Nah, Tuhan juga begitu. Tuhan tidak mau kita jatuh dari jurang yang paling dalam, akhirnya kita menjadi hancur. Sebelum itu terjadi, Tuhan terlebih dahulu memberikan peringatan kepada kita. Kadang-kadang peringatan Tuhan sangat tidak mengenakan bagi kita. Mungkin saudara sudah berdoa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan mungkin bertahun-tahun, tapi seakan-akan atau sekonyong-konyong tidak ada jawaban Tuhan. Tuhan bukan tidak menjawab doa saudara, tapi Tuhan rindu untuk mendengar kata-kata saudara. Tuhan rindu untuk mendengar permohonan saudara. Tuhan rindu untuk berjumpa dengan saudara. Karena saudara sudah rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Tetapi karena kita terbawa oleh emosi kita terbawa oleh keadaan kita yang tidak menentu, sehingga akhirnya kita sudah tidak sabar lagi untuk menerima apa yang seharusnya kita terima dari Tuhan. Sehingga membuat kita lari dari Tuhan. Kita pergi mencari kuasa-kuasa lain, seperti apa yang juga dialami orang Israel. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Beberapa waktu yang lalu kita baru sama-sama merayakan Hari Paskah. Apa yang kita bisa dapat dari situ? Banyak hal tentu yang bisa kita dapat. Bahwa Tuhan sudah berkorban untuk kita. Apa yang sudah kita perbuat untuk Tuhan? Tuhan sudah begitu baik kepada kita. Mari kita introspeksi diri kita. Kita periksa kembali diri kita. Sehingga ayat 6 mengatakan, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ketika kita menangis di hadapan Tuhan, tangisan kita tidak sia-sia. Apa yang kita tanam, apa yang kita buat yang baik, akan kembali yang baik kepada kita. Tetapi kita perlu kesabaran.
Tuhan mau tahu sampai sejauh mana saudara sabar kepada janji-janji Tuhan. Sekali lagi firman Tuhan hari ini mau mengajar kita atau mengajak kita supaya kita betul-betul memahami tentang firman Tuhan. Dan kita perlu satu kesabaran yang tinggi. Bukan Tuhan tidak memperhatikan kita, Tuhan memperhatikan kita. Tetapi kadang-kadang kita yang kurang memperhatikan Tuhan. Tetapi biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa kita membangun satu hubungan yang sangat baik dengan Tuhan. Lampu bisa menyala, ada plus, ada minus. Demikian pula hubungan kita dengan Tuhan. Kalau salah satunya putus, maka lampu itu tidak bisa menyala dengan baik, atau mungkin sama sekali tidak bisa menyala. Mari kita menjaga hubungan itu. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Melalui firman Tuhan banyak hal yang kita dapat. Dan dari situ kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang sebagaimana diharapkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, untuk menyambut atau firman Tuhan ini kita menyanyi dari Kidung Jemaat 392 baitnya yang ke-1. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Rohul Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang bertakhta di dalam surga, terima kasih atas sapaan firman-Mu yang sangat luar biasa hari ini. Biarlah firman-Mu itu tinggal menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, sehingga melalui firman Tuhan kami boleh menjadi saksi bagi-Mu dimanapun kami berada, dan kami boleh dipulihkan daripada keadaan-keadaan kami yang tidak menentu. Tuhan, Engkau tahu bagaimana keadaan kami masing-masing, bagaimana hubungan kami dengan Tuhan. Kadang-kadang di atas, kadang di bawah, pasang surut hubungan kami dengan Tuhan. Tetapi firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kami, baiklah kami membangun hubungan dengan Tuhan tanpa syarat. Dalam keadaan seperti apapun, kami belajar dari orang Israel sesuai firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa di sorga. Terangkanlah hati dan pikiran kami, kuatkanlah hati kami dalam menghadapi tantangan hidup yang masih tidak menentu ini. Penyakit COVID-19 masih merajalela di mana-mana, membuat kami menjadi takut, membuat banyak orang menjadi enggan untuk pergi, untuk bekerja dan lain sebagainya. Tetapi kami sebagai anak-anak Tuhan, kami percaya ketika kami mengikuti protokol dan aturan yang dibuat oleh pemerintah, kami percaya bahwa penyakit tersebut boleh berlalu dengan cara macam-macam Tuhan, baik melalui suntik vaksin dan lain sebagainya. Itu tetap kami laksanakan, dan kami mohon kepada Tuhan, Tuhan berikan kekuatan kepada kami supaya kami boleh berani menghadapi hidup ini. Terima kasih Bapa di sorga. Di malam hari yang berbahagia ini juga kami mau mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam, baik yang ada di NTB, yang ada di NTT, yang ada di Jawa Timur, di Malang atau di Lumajang, dan masih banyak daerah yang mengalami bencana alam juga yang ada terjadi di Sulawesi. Bapak, saudara-saudara kami di sana, mereka dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan kalut, dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan duka cita, dalam keadaan sakit, dan berbagai macam keadaan yang tidak mengenakan bagi mereka. Kami mohon pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan mau datang melawat mereka,
sehingga mereka dapat merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka, dan mereka tahu bahwa inilah kehidupan, supaya kami berhati-hati untuk mengelola alam itu sendiri. Engkau tidak punya rencana untuk menyusahkan kami umat-Mu, tetapi itu harus kami lalui. Kami tetap menerima dengan lapang dada. Sekali lagi kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada di sana. Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, pula kami yang di sini, supaya kami jangan hanya pandai untuk berkata-kata, tetapi kami juga bisa berbuat sesuatu untuk mereka yang ada di sana, baik melalui dana, melalui obat-obatan dan lain sebagainya. Tuhan tolong kami, Tuhan menggerakkan setiap hati, sehingga kami bisa dapat sedikit menanggung beban dari saudara-saudara kami yang ada di sana. Terima kasih Bapa di surga. Saya mendoakan untuk kami jemaat GPIB Bukit Zaitun di sini, dalam pergumulan kami, baik kami sebagai pelaksana harian majelis jemaat. Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami, supaya kami dapat mengambil keputusan-keputusan bukan dengan kekuatan atau kepandaian kami, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan, karena ini rumah Tuhan. Pula rekan-rekan kami para presbiter, baik yang ada di sektor 1, 2, dan 3, kami semua Tuhan berikan kekuatan kepada kami, berikan kesatuan dan persatuan di antara kami, sehingga kami dapat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kami. Walaupun dalam keadaan yang cukup mencekam ini, tapi janganlah itu menjadi halangan bagi kami untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mendoakan untuk jemaat-jemaat kami, baik yang ada di sektor 1, 2, dan 3, orang-orang tua kami yang dalam keadaan lemah tubuh, dalam keadaan sakit. Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati setiap obat-obatan yang diminum, makanan yang dimakan, peralatan yang dipakai. Pula Tuhan memberkati keluarga-keluarga yang merawat mereka, dan juga tentunya para dokter dan para medis. Tuhan berkati obat-obatan sehingga kesembuhan itu boleh terjadi melalui kasih karunia dan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Banyak hal akan kami naikkan kepadamu. Tapi sebelum kami mengakhiri doa ini, kami juga mendoakan untuk bangsa dan negara kami, presiden kami, wakil presiden, para menteri, anggota kabinet, anggota parlemen, dan juga tentunya pemerintahan di daerah di mana kami tinggal, mulai dari gubernur kami sampai dengan pemerintahan yang paling rendah yang ada di Jawa Timur. Tuhan tolong mereka. Pula kami mendoakan untuk hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan tolong mereka supaya firman Tuhan tetap dikabarkan sampai ke ujung bumi. Tuhan mendukung mereka dalam hal ekonomi dan juga keluarga. Gereja-gereja Tuhan yang ada di muka bumi ada dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami GPIB. Tuhan tolong kami, tolong majelis sinode, tolong semua pengurus yang ada di sana, pula semua wilayah kerja GPIB. Tuhan memberkati, dan juga tentunya kami GPIB Bukit Zaitun. Rencana sidang kami akan dilaksanakan pada Oktober. Kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan, supaya semua itu boleh terjadi dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Terima kasih Bapa. Banyak hal akan kami naikkan kepadamu, tetapi ketika kami menyembah Allah yang hidup, kami percaya Tuhan mendengar doa dan permohonan kami. Karena kesemuanya kami mohon dalam Kristus, sumber sukacita kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saatnya kita memberikan persembahan dengan buka Alkitab Lukas 12 ayat 33 sampai 34 yang berbunyi, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah, buatlah hatimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hartamu berada. Bapak Ibu, mari kita menyanyi persembahan ini dengan lagu GB 83 ayat 1. Syukur pada Allah
atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristus telah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Bapak Ibu, mari kita berdiri untuk berdoa persembahan kami. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami, sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela ini. Sebab daripada mula dan segala-galanya dan tanganmu sendiri ya, persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan masuk dalam amanat pengutusan. Untuk itu jemaat saya undang untuk berdiri. Kita sama-sama akan menyanyi dari Gita Bakti 252. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian, puji namanya, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Kita akan menyelesaikan kebaktian ini. Kita akan kembali ke kegiatan kita masing-masing, dan kita tentu mohon berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena dengan pertolongan-Mu ibadah ini boleh berjalan dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya. Tuhan sudah memberkati kami semua. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan kembali dalam aktivitas kami. Tapi sebelumnya kami mohon berkat Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian sekarang, kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kebaktian selesai, jemaat dipersilakan duduk kembali.